Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali lagi di dalam majelis yang kita akan membahas tema tentang menuju negeri keabadian, masih tentang bagaimana dan di manakah ruh manusia yang telah mati. Yang pertama kita akan terangkan adalah ruh para nabi dan rasul. Ruh para nabi dan rasul berada di Iliyin, di alam ala atau alam yang tinggi, yaitu di sisi Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa ruh nabi akan diangkat ke sisi Allah, yaitu Ar-Rafiqul A'la. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih sehat, beliau pernah bersabda, tidaklah ada seorang nabi pun yang diwafatkan melainkan kepadanya telah diperlihatkan tempatnya kelak di surga. Kemudian ia diberi kesempatan memilih untuk hidup di dunia lebih lama lagi atau diwafatkan untuk mendapatkan tempatnya di surga. Ketika beliau mengalami detik-detik terakhir hidup beliau dan kepala beliau berada di atas paha saya. Beliau pingsan beberapa saat, kemudian tersadar kembali dan memandang ke arah atap rumah seraya bersabda, ya Allah, aku memilih Ar-Rafiqul A'la, kawan yang paling tinggi. Tingkatan mereka juga berbeda-beda, sebagaimana disaksikan oleh Nabi Muhammad pada malam Al-Isra. Ya, ini udah mungkin ada dijelaskan ya. Langit pertama bertemu dengan siapa, yang kedua bertemu dengan siapa, dan seterusnya ya. Nah, ini jelas bagaimana ruh para nabi di dalam tempat yang mulia ya, alam yang tinggi, Ar-Rafiqul A'la, dan mereka diberikan dua pilihan. Apakah hidup lebih lama atau diwafatkan? Kalau kita nggak punya pilihan kayak gitu ya. Mungkin kalau derajat kita mungkin ya hidup lebih lama mungkin ya. Kalau diwafatkan pun belum tentu mengalami yang namanya kebahagiaan itu, atau ya dikatakan ya nikmatnya gitu. Jadi ingin lebih lama di dunia gitu ya. Masya Allah, ingin merasakan nikmatnya gitu ya, atau hidupnya gitu. Jadi nggak akan kepikiran tuh ya memilih wafat ya gitu. Sebab kita adalah karahiyatul maut ya, benci yang namanya kematian ya, gitu. Karena sudah hubud dunia ya, kebanyakannya cinta terhadap dunia. Benar-benar dunia itu setelah dalam genggaman tidak mau dilepas ya. Nah, itu. Nah, makanya
Di dalam hidup ini kita harus belajar ikhlas, ya, belajar ridho, ya. Menerima yang sedikit ridho, ya, gitu. Kehilangan juga ridho, gitu ya. Dan ya sadar Allah akan memberikan ganti yang terbaik, gitu ya. Kita yakin Allah memberikan ganti yang terbaik, gitu ya. Nah, makanya ini harus terus belajar hati ini, ya, terus menerus, ya. Bagaimana kita belajar dari yang namanya ujian, ya, sehingga nantinya ketika sakaratul maut pun kita berada dalam keikhlasan, husnul khotimah, ya. Nah, itu. Jadi memang kita nggak ada pilihan, ya, gitu. Nah, kalau begitu tentunya dari sekarang terus menerus persiapkan, ya, untuk saat itu, ya. Karena masa depan kita semuanya adalah apa? Akhirat, ya, gitu. Bukan hari esok dalam kata apa yang nantinya kita capai di dunia ini, ya. Apa yang kita prestasikan di dunia ini, bukan. Tapi masa depan kita adalah akhirat, itu yang mesti kita persiapkan. Kalau para nabi, mereka diberikan kesempatannya itu. Karena itu kita tidak diberikan yang demikian, kita harus mempersiapkan sebelum saatnya tiba, ya. Selanjutnya ruh orang-orang yang mati syahid. Ruh orang-orang yang mati syahid berada di tembolok burung-burung hijau yang bebas terbang ke sana kemari di surga, meminum air dari sungai-sungai surga dan memetik segala jenis buah yang ada. Allah firman, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah engkau sekali-kali mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu adalah orang-orang yang mati. Justru mereka tetap hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapat limpahan rezeki. Surah Al-Imran ayat 169. Dan juga Nabi menerangkan dalam sabdanya, an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaqulu usiba harisahu yauma badrin. Harisah, ya, berkata, ya, Anas itu, Harisah Harisah terbunuh pada saat perang Badar, ya. Harisah terbunuh pada saat perang Badar. Bahwa gulamun fajaat ummuhu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal saat itu dia sedang anak-anak, ya, masih anak-anak. Maka ibunya datang kepada Nabi, kepada Rasulullah, dan bertanya, ya, faqalat, ya Rasulullah, qad arafta manzilata harisata minni fa in yakun
fil jannati asbir wa ahtasib wa in taqul ukhra taro ma asna'u faqala waihaka au kurang jelas tulisannya nih ya. Awa habilti awa jannatun wahidatun hiya innaha jinanun kasiratun wa innahu fi jannatil firdaus. Nah, ini si ibunya bertanya, wahai Rasulullah, Anda telah mengetahui betapa saya sangat mencintai anak saya, Harisah. Jika ia berada di surga, saya akan bersabar dan mengharapkan pahala Allah. Namun apabila ia tidak berada di surga, sungguh Anda akan melihat apa yang aku perbuat, yaitu meratapinya. Rasulullah bersabda, bagaimana engkau ini? Apakah engkau mengira surga itu hanya satu? Surga itu banyak tingkatan. Dan anakmu berada di surga Firdaus, ya, surga tertinggi. Masya Allah. Ada surat Bukhari dalam kitab Al-Jihad, ya, surga Firdaus, ya. Masya Allah. Kemudian juga hadis dari Masruq dalam riwayat Muslim, an Masruqin qala sa'alna Abdallahi an hadhil ayah wala tasabannal ladzi kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Qala ama inna qad sa'alna andalika faqala arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin laha qanadilu mu'allaqatun bil arsy tasrahu minal jannati haitsu sya'at summa tawi ila tilkal qanadil. Masruq berkata, kami pernah bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang ayat, yaitu surah Al-Imran ayat 169, ya. Maka ia menjawab, kami juga pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Maka beliau menjawab, ruh-ruh mereka berada di dalam tembolok burung hijau yang bergelantungan pada lampu-lampu yang digantungkan dengan arsy. Mereka terbang ke surga bagian mana saja yang mereka kehendaki. Kemudian mereka kembali bertengger pada lampu-lampu tersebut. Dan juga hadis riwayat Abu Daud, Ahmad dan Al-Hakim dinyatakan sahih oleh Al-Hakim dan juga Al-Bani dalam Sahih Al-Jami As-Shaghir, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah bersabda, lamma usiba ikhwanukum fi Uhudin ja'alallahu arwahahum fi jawfi tayrin qudrin turidu anharul jannati takulu min simariha wa ta'wi ila qanadila bin dahabin ma'allaqatin fi lil arsh. Ketika saudara-saudara kalian terbunuh dalam perang Uhud, Allah menempatkan ruh-ruh mereka di dalam tembolok burung yang hijau. Mereka minum air dari sungai-sungai di surga, makan dari buah-buahannya, dan kemudian kembali ke lampu-lampu dari emas yang berkelantungan dengan naungan arsy. Jadi ini bagaimana ruh orang-orang yang mati syahid, ya, akan mendapatkan
kenikmatannya ya, di mana ada yang di surga Firdaus ya, dan juga ada yang diantaranya berada di tumbolok burung-burung hijau. Maksudnya bagaimana ya, nikmat ya, bebas terbang sana kemari di surga, minum air dari surga-surga, dan juga memetik segala jenis buah yang ada ya. Nah itu ya, demikian paling dua dulu ya yang bisa kita terangkan di kesempatan ini. Insyaallah nanti kita akan lanjut di kesempatan berikutnya, dan Selasa nanti kita akan lanjut kitab tauhid ya. Wa fikum wa afu minkum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.